Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para guru agama, para tokoh masyarakat, para panitia dan juga para jamaah yang insya Allah semua di sini adalah calon penghuni surga. Amin. Baik. Dalam kesempatan pada malam hari ini sepantasnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah telah menyibukkan kita pada malam ini dalam hal kebaikan ya. Banyak di luar sana yang kita tidak tahu apa yang dilakukan ya. Namun salah satu ciri Allah mencintai hambanya yaitu adalah dibuatnya hamba itu sibuk dengan ibadahnya ya, sibuk dengan kebaikan. Dan salah satu ciri Allah tidak mencintai hambanya ya, ketika hambanya tersebut dibikin sibuk oleh dunia ya, lalai dalam ibadahnya ya. Siapa di sini yang mau masuk surga angkat tangan? Masya Allah. Loh, bapak-bapak ibunya ngangkat tangan. Wah, ternyata cuman adik-adik semua di sini ya. Siapa di sini yang saat ini pengen masuk surga? Ada syaratnya loh mau masuk surga itu. Ada yang mau malam ini masuk surga? Harus mengalami apa? Kematian. Sudah siap? Mati belum? Loh, kok belum? Katanya mau masuk surga. Gimana ini? Ya. Tapi itulah manusia. Manusia itu sering sekali lalai oleh dunia atau terlena dalam kenikmatan dunia. Ya. Jangan sampai kita semua di sini terlena dengan kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia sehingga kita lalai atau melupakan kebahagiaan yang sesungguhnya di mana di akhirat kelak. Alhamdulillah Allah menyibukkan pada malam hari ini ya, di insya Allah di tempat yang mulia ini, dan kita di sini pastinya memiliki satu tujuan, betul ya. Tujuan kita di sini sama-sama ingin menyampaikan rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mari bersama-sama bersalawat kembali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya doakan kepada para jamaah hadirin ibu dan bapak di sini yang sedang mengalami sakit, Allah angkat sakitnya dengan kesehatan. Amin. Para jamaah yang di sini yang sedang terhimpit ekonominya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahkan rezekinya. Amin. Dan yang sedang belum di sini ada yang belum mendapatkan jodoh, semoga Allah berikan jodohnya ya. Dan para ibu dan bapak yang belum memiliki momongan, semoga diberikan momongan. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Baik. Tema malam ini sangat luar biasa sekali, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW untuk generasi Islam masa kini, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian para jamaah sering melihat di berita ataupun di medsos. Apakah generasi pada saat ini mengalami kemunduran apa kemajuan? Kita lihat di berita fenomena-fenomena yang mengerikan ketika seorang anak, ya, meminta kepada orang tua meminta motor. Ya, orang tua tidak memberikan motor. Apa yang terjadi? Rumahnya dibakar. Ya. Ini kisah nyata. Ya. Kemudian ada lagi ketika seorang anak sama menginginkan sebuah sepeda motor, tapi diberikannya tidak sesuai speknya atau tidak sesuai dengan jenisnya. Tapi ayah tersebut telah berusaha, ya, memberikan anaknya yang terbaik. Tapi apa? Motor pemberiannya dibakar. Ya, apakah sedih sang ayah? Sangat sedih. Ya, bahkan yang lebih mengerikan apa? Di berita sebelum-sebelumnya ada seorang anak yang meminta sesuatu kepada orang tuanya, tapi orang tua belum bisa memberikan yang diinginkan anaknya. Akhirnya anak tersebut membunuh orang tuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, maka dari tema ini saya mengemas ini untuk semua, karena di sini panitia mengundang anak-anak, para remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak. Itu artinya apa? Berarti kita di sini harus berkolaborasi, ya. Ibu-ibu ataupun bapak-bapak tidak boleh sepenuhnya menyerahkan 100% kepada sekolah. Ya. Sekolah mungkin itu hanya pendidikan formal, tapi ingat, ketika sudah sampai rumah, ya, maka ayah seorang pemimpin keluarga, ya, harus bisa mengatur keluarganya, harus bisa memanage keluarganya, ya, karena suatu saat kelak sang ayah akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Begitu juga dengan ibu-ibu, ya. Ibu-ibu di sini sebenarnya merupakan madrasah terbaik untuk anaknya. Ya. Ketika anak sudah pulang ke sekolah, maka tanyakanlah kegiatan di sekolah, ya. Kemudian hal apa yang membuat dia kesal, kemudian sang ibu, karena sang ibu ini merupakan madrasah untuk anaknya, maka berikanlah bimbingan, ya, berupa perihal keagamaan, ya, tentang hal apapun, hal-hal yang positif untuk anaknya, ya. Jadi antara ibu dan anak harus membangun bonding, kedekatan, ya. Jangan sampai sang anak ini malah curhat ke temannya, malah curhat ke orang lain, sehingga sang ibu ataupun sang ayah tidak tahu apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh anaknya, ya. Karena ingat, lingkungan itu sangat berpengaruh besar terhadap perilaku anak kita, ya. Jangan sampai anak kita malah terbawa-bawa, ya, ke dalam lingkungan yang tidak baik sehingga dibawa ke rumah dan kita tidak tahu perkembangan anak kita seperti apa. Maka di dalam rumah orang tua pun harus selalu mengetahui, ya, apa yang dialami oleh anak tersebut, ya, kemudian cari solusinya bersama-sama. Baik, dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, saya mengemas tema ini untuk apa, ya, untuk jangka panjang kita, yaitu ada 3 hal yang sering dilupakan oleh generasi saat ini, ya. Apa sajakah itu? Yang pertama itu
melupakan sejarah Islam atau sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tanya kepada anak-anak, ya, misalkan seperti ini, wahai pemuda, siapa pemain bola terhebat? Messi, Ronaldo, tahu, ya. Nah, siapa pemimpin perang Badar? Krik 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 krik. Cuman satu orang yang menjawab. Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad pemimpin perang Badar. Ya, sedangkan jangan sampai anak kita ini hanya mengetahui pemain terbaik bola, hanya mengetahui artis-artis Korea yang cute-cute, yang imut mengemaskan, katanya seperti itu. Ya. Maka dari sini orang tua pun harus memberikan pendidikan juga, ya. Bukan hari ini saja, ya, bukan hari ini saja. Jadi di sini orang tua pun harus memberikan setiap harinya kepada anak itu sejarah Nabi Muhammad. Karena kan sejarah Nabi Muhammad itu panjang, ya. Masa kelahiran, masa anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, nggak mungkin dibahas pada hari ini, ya. Maka dari itu orang tua bersama-sama ayah dan bunda, ya, bekerja sama untuk mengenalkan siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, ada yang mau hadiah? Oke, angkat tangannya. Nanti dulu, turun dulu. Pertanyaannya belum. Pertanyaannya adalah, angkat tangan nanti ya. Pertanyaannya adalah, kapan Rasulullah SAW dilahirkan? Tanggal berapa? Angkat tangan dulu. Ya, betul, 12 Rabiul Awal. Masya Allah. Nah, orang tua pun sama, harus memperkenalkan Rasulullah kepada anak-anaknya, ya. Nih hadiahnya. Ya, sama-sama. Adik-adik mau hadiah lagi enggak? Oke, pertanyaannya, siapa nama bapak Nabi Muhammad? Ya. Ya, sini. Masya Allah. Nah. Ucapkan alhamdulillah. Adik-adik, siapa nama ibu Nabi Muhammad? Ya? Ya, sini. Terima, sama-sama. Masya Allah. Ya. Karena memang sejarah Nabi Muhammad panjang, jadi memang setiap hari jangan sampai anak-anak itu ketika mau tidur, dia sibuk dengan HP-nya. Dia sibuk dengan game. Ya, siapa di sini yang malam-malam suka main game? Siapa yang suka mabar? Ya. Siapa yang suka main Roblox? Siapa yang suka mabar Roblox? Mobile Legend, apalagi? FF masih musim ya? Ya. Nah, orang tua, ayah dan bunda di sini harus mengawasi anak jangan sampai kelamaan main HP. Ya. Jangan sampai juga sang bunda sibuk main HP, scroll IG atau lihat diskon di Shopee 99. Udah kelewat ya? 10 berarti. Wah, sibuk main, mencari mana diskon barang yang belum ditemukan, belum yang dimiliki. Dan jangan sampai para ayah ketika pulang kerja kemudian pulang ke rumah istirahatnya sama main HP juga, buka YouTube, dengerin musik sampai tertidur. Ya. Parah enggak?
Sang anak tertidur main HP. Sang bunda tertidur main HP juga. Sang ayah tertidur main HP juga. Ini di mana sejarahnya ini bisa kayak gini? Ya, maka dari itu sama-sama ya, antara ayah sebagai pemimpin, ibu sebagai madrasah untuk anaknya, dan anak adalah aset kita semua. Ya, ketika kita membimbing mendidik anak kita, ingat itu merupakan aset. Selain amanah dari Allah, itu merupakan aset untuk kita. Ketika kita sudah meninggal, anak inilah yang akan mendoakan kita. Ya, maka di situ kita memiliki amal jariyah. Ya, itu. Jangan sampai melupakan sejarah Islam dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah melupakan sunnah Nabi. Ya, melupakan sunnah Nabi. Zaman dulu sunnah Nabi itu banyak yang menjalankan. Tapi bedanya zaman sekarang sunnah itu banyak ditinggalkan. Kenapa coba? Ada yang tahu? Karena gini, dulu itu sunnah dijalankan karena itu sunnah, ya, karena itu sunnah. Tapi sekarang ini orang meninggalkan sunnah karena itu hanya sunnah. Ya, gini, secara fikih memang amanah. Secara fikih memang yang namanya sunnah itu adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa ya. Tapi kayaknya pemahaman di masyarakat ini harus diubah, ya, karena banyak pemahamannya yang salah, yang melenceng. Ketika sunnah dijalankan, ya, ubah nih pola pikir kita. Ketika sunnah dijalankan, maka kita mendapatkan keuntungan banyak, ya. Dan ketika kita meninggalkan sunnah, maka kita mendapatkan kerugian. Contoh, dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sholat rawatib, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Kira-kira tidak mendapatkan rumah di surga itu enggak apa-apa, apa rugi? Rugi. Ya, rugi, bukan enggak apa-apa, tapi rugi. Ya. Kemudian ada lagi yang menganggap enggak apa-apa katanya, yaitu sholat sunnah fajar. Ya, barang siapa yang melaksanakan sholat fajar, maka ia mendapatkan dunia dan seisinya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Betapa besarnya kebaikan dan pahalanya. Apakah itu tidak apa-apa? Apa-apa? Ya, iya, ya, rugi tidak mengerjakan sunnah itu. Maka konsep pemikiran kita ubah jadi seperti itu, ya. Kemudian sholat duha juga, ya, barang siapa yang mengerjakan sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan istana emas di surga. Apakah ketika tidak dibangun tidak apa-apa? Apa rugi? Rugi, ya. Dan masih banyak sunnah-sunnah yang sebenarnya masyarakat sekarang itu hanya udahlah biarin, itu hanya sunnah saja, ya. Maka di sini kita ubah pola pikir kita, ya. Banyak juga di kalangan masyarakat yang namanya sunnah itu menjadi aneh, ya. Sunnah itu menjadi aneh. Contohnya, itu kenapa sih celana kok cingkrang gitu ya di atas mata kaki, aneh gitu kan. Kemudian jenggot juga sunnah gitu ya. Kemudian siwak, mungkin ada orang yang melihat itu kok ketika mau sholat aneh mengeluarkan siwak kemudian disikatkan ke gigi, ya. Padahal dengan siwak mendatangkan ridho
Allah. Ya. Jadi memang sunnah di zaman-zaman generasi sekarang malah dicap aneh ya. Adik-adik mau hadiah lagi enggak? Oke. Ini buat adik-adik dulu ya, buat adik-adik dulu. Oke. Sunnah mau masuk ke toilet itu kaki apa? Angkat tangan. Kanan kiri. Angkat tangan. Ya. Kiri ya sini. Nah. Bentar. Mana? Ini kantong Doraemon ini, harusnya belum habis. Bentar ya. Nah, alhamdulillah. Silakan duduk. Adik-adik, mau lagi enggak? Buat adik-adik lagi. Sunnah makan itu sunnah sebelum makan makanan besar itu makan apa dulu? Ya, hidangannya, bukan sunnah sebelum makan besar. Iya betul, tapi udah ya. Buah dulu, betul sekali, sunnahnya buah dulu, tapi udah dapet. Nah nanti ya. Baik, lagi. Ganti soal. Jangan dulu angkat tangan. Sunnah tidur itu menghadap kemana? Sunnah ketika tidur itu menghadap kemana? Ya, ke kanan, betul. Udah dapat ya? Udah dapat. Yang udah nanti dulu ya. Kita kasih kesempatan. Bentar, soalnya ganti lagi. Sering berwudu adik-adik? Oke, sunnahnya itu kiri dulu kanan dulu. Angkat tangan ya. Kanan dulu. Belum dapat? Yang pakai peci ya di sini. Ya. Oke, sama-sama. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Hadis riwayat Tirmizi, akan datang suatu masa orang yang bersabar, berpegang teguh pada agamanya. Nah, jadi di sini orang yang memegang sunnah ya, itu mungkin akan terasa berat atau akan diasingkan oleh orang lain. Tapi tidak mengapa ya, karena Rasulullah sudah mengatakan demikian. Ya, tapi beruntunglah bagi orang-orang yang memegang sunnah, ya, sangat beruntung sekali. Siapa di sini yang mencintai Rasulullah SAW? Cinta? Bapak-bapak, ibu-ibu cinta? Ya. Jika seandainya kita mencintai Rasulullah SAW, kita bukan hanya mengucapkan saja, ya. Tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW yaitu mengerjakan sunnah-sunnahnya. Ya, barusan sebagian sudah dijawab oleh adik-adik semua di sini. Ibu-ibu mau hadiah juga enggak? Ibu-ibu angkat tangannya. Bapak-bapak dulu aja lah. Ibu-ibunya nggak kelihatan soalnya. Bapak-bapak mau hadiah juga? Ya. Tadi disebutkan bahwa ada 12 rakaat ketika kita menjaga sholat rawatib, maka kita akan dibangunkan rumah di surga. 12 rakaat itu sholat sunnah apa saja? Ada yang bisa jawab? Bapak-bapak? Enggak bisa. Ibu-ibu, 12 rakaat itu sholat apa saja? Aduh.
Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba? Pak De Bambang, silakan Pak. Jadi sholat sunat rawatib itu ada 12 rakaat, salah satunya yaitu qobliyal subuh 2 rakaat, qobliyal zuhur 2 atau 4 rakaat, kemudian ba'diyal zuhur 2 atau 4 rakaat, kemudian maghrib, ba'diyal maghrib 2 rakaat, ba'diyal isya 2 rakaat. Terima kasih Pak Bambang. Beda ukuran ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar. Apalagi barusan 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya, itu ya. Maka usahakan kita semua di sini mencoba untuk melakukan sholat rawatib yang barusan ya. Baik. Yang ketiga, tadi yang pertama seringnya melupakan sejarah Islam atau sejarah Nabi. Yang kedua seringnya melupakan sunnah. Dan ini yang terakhir, yang ketiga adalah melupakan akhlak Nabi. Ya, jangan sampai kita melupakan akhlak Nabi. Ada kisah nyata di Eropa. Jadi gini, di sana ada sekeluarga Muslim, ya. Anaknya ini diajari oleh orang tua. Diajari oleh orang tuanya supaya ketika mau minum, ya, ini sunnah nih, termasuk sunnah juga. Ketika mau minum, jangan langsung diminum, tapi dilihat dulu, ya, dilihat dulu dalamnya, ya. Dan anak ini sering melakukan di sekolahnya, ya. Nah, kemudian di kelasnya ini ketika dia mau meminum sambil melihat, temannya pun bertanya, kenapa engkau ketika mau minum selalu melihat tempat air minummu, ya? Ya, ini yang sering diajarkan oleh Islam, ya. Ini adalah sunnah kami, ya. Nah, akhirnya temannya ini selalu terbawa-bawa terbawa ingatan. Ya, jadi ketika di rumah pun sama, ya. Ketika di rumahnya sama, karena temannya itu suka melihat gitu kan. Akhirnya ia pun sama mencontohnya, ya, melihat-lihat dulu sebelum diminum. Nah, kemudian pada malam harinya, ya, ketika anak ini mau tertidur, orang tuanya mematikan lampu. Padahal anak tersebut mau minum dulu. Akhirnya anak tersebut kepada ibunya, wahai ibu, nyalakan kembali lampunya. Loh, ada apa katanya kan? Saya mau minum. Ya kalau minum, minum saja, ya, kata ibunya ini. Tidak bu, pokoknya nyalakan dulu. Akhirnya dinyalakanlah oleh ibunya. Akhirnya ketika dia mau minum, dilihat nih, ternyata di dalam minumannya ada kalajengkingnya. Ya, subhanallah, ada kalajengkingnya. Dan akhirnya apa? Ibu lihat, di gelasku ini ada kalajengking ternyata. Loh, ibunya ini sangat terheran-heran. Bagaimana anakku engkau bisa tahu? Ya, kalau minum itu harus dilihat dulu. Ya, saya belajar dari teman saya katanya. Kalau mau minum harus dilihat dulu. Itu katanya bagian dari sunnahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya keluarga ini bermainlah kepada temannya yang Islam tersebut. Orang tuanya pun pengen penasaran dengan agama Islam. Akhirnya apa yang terjadi ketika sudah
terjadi silaturahmi, obrolan mengenai Islam, Masya Allah, satu keluarga masuk Islam, Masya Allah. Ya, itulah dari sesuatu yang memang ya memang jangan disepelekan, ya itu adalah sunnahnya, ya atau kebiasaan dari Rasulullah SAW, ya. Dan ingat, mungkin kita pernah ingat tentang kisah Rasulullah SAW. Ini mengenai akhlak Rasulullah, ya. Ketika Rasulullah sedang berjalan, ya, dari atas selalu ada seseorang yang melempari batu, melempari kotoran unta, ya. Setiap harinya ketika Rasulullah berjalan di jalan yang sempit tersebut, orang tersebut selalu melemparkan batu dan kotoran, ya. Sebentar. Alhamdulillah. Nah, ketika Rasulullah dilempar oleh batu, dilempar oleh kotoran, apakah Rasulullah membalasnya? Tidak. Bahkan ketika keesokan harinya Rasulullah ketika berjalan, tumben enggak ada yang ngelempar. Biasanya orang tersebut selalu melempariku dengan batu ataupun kotoran. Nah, akhirnya Rasulullah pun mencari tahu di mana tempat tinggalnya. Akhirnya apa? Rasulullah, ya, karena akhlaknya mulia, Rasulullah mendatangi rumahnya, ya. Ketika Rasulullah menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang tersebut yang melempari tersebut, ya, berbaring di atas kasurnya, tidak bisa berdiri, tidak bisa berbuat apa-apa, bergemetar. Yang datang itu adalah Rasulullah, ya. Dipikirnya mungkin Rasulullah akan membalasnya. Ternyata tidak. Rasulullah datang dengan niat untuk menengoknya. Sedangkan saudara-saudaranya belum ada yang menengok, ya. Wahai Muhammad, ya, engkau adalah orang yang pertama kali menengokku. Saksikanlah aku bersyahadat padamu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masya Allah, ya. Begitulah akhlak mulia, ya, dari Rasulullah SAW. Berbeda dengan kita. Kita ini kalau dihina, kalau diejek, kita marah, betul? Mungkin kita itu kesabarannya setipis tisu kalau seandainya ada yang menyakiti kita, ya. Memang karena saking mulianya, yaitu akhlak Rasulullah seperti itu. Mungkin kita tidak sanggup, ya, tapi kita harus mencontoh akhlak Rasulullah SAW, ya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berdakwah ke kota Taif, di mana ketika itu di Mekah mengalami penolakan, susah untuk berdakwah, ya. Akhirnya Rasulullah bersama Zaid bin Haritsah mencoba ke kota Taif, berharap di sana ada yang menerima dakwahnya. Akhirnya ketika sudah sampai tujuan, Masya Allah, apa yang terjadi? Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, bahkan anak kecil pun melempari Rasulullah SAW, ya. Dari sebelah kiri, sebelah kanan, arah depan, arah belakang. Sehingga Zaid bin Haritsah ketika itu ingin melindungi Rasulullah oleh badannya, tapi tidak bisa. Ya, Zaid ketika itu penuh dengan luka, lemparan-lemparan para penduduk kota Taif. Rasulullah pun sama, terkena lemparan tersebut meskipun oleh Zaid bin Haritsah sudah dijaga oleh badannya sendiri. Ya, ketika itu Rasulullah dan Zaid bin Haritsah akhirnya bisa menyelamatkan diri, ya, dari lemparan-lemparan penduduk tersebut, ya. Ketika Rasulullah duduk, ya, dengan darah yang masih bercucuran, ya, maka dari situ datanglah malaikat penjaga gunung Bukit Taif.
Ya. Ketika itu malaikat penjaga gunung Taif menawarkan kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, mintalah kepada Allah agar kita, ya malaikat, ya agar kami menghancurkan kota Taif itu dengan bukit. Ya. Namun apa yang dijawab oleh Rasulullah? Jangan. Ya. Kalau seandainya Rasulullah bilang iya, udah malaikat melempar itu bukitnya, kemudian meluluhlantahkan kota Taif. Tapi Rasulullah mengatakan jangan. Ya, mereka itu belum tahu. Mereka belum tahu tentang Islam. Ya, mereka belum tahu. Jadi jangan melakukan, ya. Wahai malaikat, jangan lakukan itu, ya. Nah, kemudian di sini Rasulullah pun berdoa, ya. Ya Allah, jika seandainya saya harus terus berjalan ke kota yang lebih dekat dengan ini, tapi saya masih seperti ini atau dihina seperti ini, saya ridho ya Allah, ya. Atau saya harus ke tempat yang lebih jauh dari kota ini dan di sana saya pun dihinakan dan saya pun direndahkan, saya tidak akan kenapa-kenapa, ya, selagi engkau ridho kepadaku. Ya, karena Rasulullah yakin bahwa nanti di kota Taif akan ada seorang laki, perempuan ataupun siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa? Betul sekali. Ya, yang Rasulullah SAW harapkan itu terjadi. Sekarang kota Taif banyak sekali umat Islamnya. Ya, Masya Allah. Bahkan Abu Hurairah, ya, kenal Abu Hurairah yang sering meriwayatkan banyak hadis, ya, itu pun berasal dari kota Taif, ya, Masya Allah. Mulianya akhlak Rasulullah memang harus kita ikuti. Berarti adapun ketika ada teman, tetangga ataupun orang-orang yang jahat kepada kita, maka kita doakan, ya, doakan orang tersebut agar mendapatkan hidayah, agar mendapatkan ampunan, ya, seperti itu. Ya, mungkin cukup itu saja, ya, dari saya. Ketiga hal tersebut jangan sampai kita lupakan, ya. Pertama, jangan lupakan sejarah Nabi Muhammad. Yang kedua, jangan lupakan tentang sunnah. Yang ketiga, jangan melupakan akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya di dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan. Baik, mungkin itu saja, kurang lebih saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara terakhir kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan hati dan kepala kita, khusyukkan diri masing-masing. Pada malam hari ini kita semua di sini berkumpul menghadap ridho dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا ولكل أعمالنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.